Oke, kita mulai dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menyampaikan hasil presentasi kami mengenai perilaku pengunjung desa wisata Teteh Batu di Lombok Timur. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama ada Baik Mala Hidayati, yang kedua ada saya sendiri Ilmi Hidayatul Ayuni, yang ketiga ada Renanda Dwi Zahara. Nah, di sini untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai pemateri yang pertama. Baik, langsung saja. Di sini mengenai mini research kami mengambil ada 3 kajian teori. Yang pertama definisi desa wisata, yang kedua definisi objek wisata, dan yang ketiga ada definisi perilaku konsumen. Nah, yang pertama mengenai definisi desa wisata. Desa wisata adalah komunitas masyarakat yang terdiri dari para penduduk yang biasa saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama dengan menyesuaikan keterampilan individu bersama. Nah, desa wisata dapat juga dikatakan sebagai suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Adapun definisi objek wisata sendiri adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, objek wisata adalah bepergian secara bersama-sama dengan tujuan untuk bersenang-senang, menambah pengetahuan, dan lain-lain. Nah, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Itu menurut Undang-Undang 10 tahun 2006. Selanjutnya, definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen sendiri adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Selanjutnya di sini adapun metode penelitian kami, adapun jenis penelitian yang kami gunakan di sini adalah deskriptif kualitatif, di mana jenis metode deskriptif kualitatif ini sendiri adalah jenis penelitian yang menggambarkan kondisi apa adanya tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian atau metode dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Nah, di sini adapun subjek penelitian kami yaitu pengunjung desa wisata tersebut. Menurut Sugiono mengemukakan bahwa sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian. Selain itu, sampel juga bukan disebut sebagai statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Nah, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Nah, di sini kita mengambil subjek penelitiannya itu pengunjung desa wisata yang datang atau yang akan datang ke lokasi wisata desa Teteh Batu tersebut. Nah, adapun metode pengumpulan datanya di sini itu ada observasi dan dokumentasi. Observasi adalah lebih diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena yang sedang diamati untuk mendapatkan data tentang suatu masalah. Nah, sehingga diperoleh pengalaman atau sebagai alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Nah, adapun dokumentasi di sini maksudnya itu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, website, majalah, prasasti, notulen, agenda, dan sebagainya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang diteliti. Nah,
Oke, adapun selanjutnya itu hasil penelitian kami mengenai potensi desa wisata akan disampaikan oleh pemateri yang kedua, yaitu Renanda Dwi Zahara. Padanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Ayu mengenai potensi desa wisata Teteh Batu. Teteh Batu merupakan salah satu desa di Syukur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sebenarnya Teteh Batu seperti desa-desa lain di wilayah Lombok Timur. Namun karena keindahan fenomena pemandangan Gunung Rinjani yang membuatnya berbeda dengan yang lain. Pemandangan sawah yang hijau menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan yang menyukai travel dengan view pedesaan. Letaknya yang berada di bagian selatan Gunung Rinjani pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut membuat Teteh Batu Lombok mempunyai hawa yang sejuk dan segar. Ada beberapa tempat wisata di dalam desa Teteh Batu seperti berikut ini. Yang pertama yaitu Lembah Ulem-Ulem. Wisata ini sering disebut juga dengan air terjun Ulem-Ulem yang terletak di Teteh Batu Lombok. Memiliki ketinggian kurang lebih 5 meter dengan debit air yang sangat melimpah, jernih dan juga segar. Wisatawan yang berkunjung banyak yang mengatakan bahwa tempat ini sangat direkomendasikan karena selain air terjun itu sendiri, terdapat kolam yang berada di bagian bawah. Ukuran kolamnya sangat luas dan airnya yang bening membuat pengunjung pasti akan ingin berenang atau sekedar mencuci muka di sana. Di sekelilingnya terdapat tempat peristirahatan yang telah disediakan seperti rumah bambu kecil atau gazebo sehingga sangat nyaman untuk kamu ketika berkunjung ke lembah ulem-ulem tersebut. Kedua, yaitu kebun hortikultura menjadi salah satu daya ulem. Di wilayah tertentu terdapat beberapa perkebunan hortikultura seperti pada yang menjadi andalan petani di sekitar sana. Tidak heran jika para pengunjung akan dapat menikmati atau membeli produk olahan khas desa Teteh Batu, yaitu berupa olahan manisan buah pala yang rasanya sangat unik dan patut untuk dicoba. Yang ketiga yaitu kawasan hutan kera. Wisata ini merupakan hutan kera atau dikenal dengan Monkey Forest. Kawasan ini sering dijadikan media tour oleh wisatawan banyak spesies hewan yang berada di sana, seperti kera, burung, dan lainnya. Letak kawasan hutan kera berada di utara desa Teteh Batu Lombok. Kamu bisa bertanya dan meminta warga sekitar untuk menemani saat berkeliling hutan. Ketika kamu memasuki hutan ini, akan terdengar ratusan suara burung yang berada di hutan ini. Disediakan juga sirkus kera yang menjadi ikon dari wisata hutan kera ini, sehingga wisatawan akan merasa takut dan tidak akan bosan ketika berkunjung ke sini. Yang keempat yaitu air terjun Teteh Batu. Meskipun letaknya yang berada di dalam desa Teteh Batu, air terjun merupakan salah satu air terjun di Lombok Timur yang jarang dikunjungi oleh para wisatawan. Hal itu disebabkan karena kurangnya media promosi akan air terjun ini. Pesona keindahannya tidak kalah dengan air terjun yang hits di Lombok, seperti Tuteja, Mangku Sakti, dan lain sebagainya. Air yang mengalir dari air terjun ini konon adalah berasal dari Gunung Rinjani. Adapun karakteristik air di Teteh Batu yang dingin, jernih, dan segar. Yang terakhir yaitu perkebunan tembakau. Destinasi ini menjadi sangat terkenal di Indonesia, bahkan mempunyai kualitas internasional dan sebagai komoditas yang diandalkan di Lombok. Perkebunan tembakau juga bisa dijadikan sebagai dalam pendidikan sekolah, misalnya seperti pembelajaran berkebun, mengetahui pohon tembakau, dan bagaimana perkebunan ini bisa sukses hingga ke dunia internasional. Selain tempat wisata tarik lain atau potensi lain yang dapat ditemukan di desa Teteh Batu, yaitu Taman Wisata Islami Komtova Education Samanau yang terletak di desa Teteh Batu. Wisata ini menjadi salah satu lokasi pilihan yang cocok untuk berkreasi bersama teman, pasangan, maupun keluarga. Berkreasi ke Taman Wisata Islam Komtova Education Samanau ini mampu menghipnotis Anda dengan pemandangan dan ragam objek wisatanya, sehingga membuat pikiran menjadi tenang, tentram, damai, rasa gelisah pun hilang seketika olehnya. Adapun objek wisata andalan yang disediakan di Taman Wisata Islami Komtova Education Samanau ini yaitu kolam renang Adam dan Hawa. Kolam renang ini
terpisah antara perempuan dan laki-laki, sehingga sangat nyaman bagi perempuan maupun laki-laki untuk menikmati lokasi tersebut. Tidak cukup sampai di sana, bagi Anda yang senang berfoto ria atau selfie, atau suka berpetualang atau camping, tempat ini sangat cocok untuk Anda buat hunting. Area pemandangannya indah dilengkapi dengan outbound, bikin sensasi liburan Anda semakin menyenangkan. Selain itu juga, Taman Wisata Islamic Komtofi Education Samano ini menyediakan musola, kamar mandi, serta restoran. Jadi, untuk bisa menikmati wisata ini, Anda hanya mengeluarkan uang sebesar 15.000 per orang. Sudah bisa menikmati lokasi mata. Berbagai potensi yang ada di Desa Teteh Batu yang dapat menarik perhatian pengunjung untuk datang dan berwisata ke daerah tersebut. Sehingga tidak heran dikatakan sebagai desa wisata karena banyak potensi wisata yang dimiliki di Desa Teteh Batu tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk materi selanjutnya dan sampai terakhir, sampai kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh teman kami itu baik Malah Hidayati, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada saudara. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai perilaku pengunjung desa wisata Teteh Batu. Adapun perilaku konsumen atau pengunjung yang datang ke wisata di desa Teteh Batu adalah dinamis dan tetap bergerak karena banyak pilihan wisata yang terus berkembang di desa Teteh Batu yang menyuguhkan berbagai panorama yang berbeda yang tentunya memiliki keindahan masing-masing serta fasilitas penunjang yang telah disediakan oleh pengelola seiring dengan berkembangnya teknologi informasi pengunjung atau orang yang ingin mengunjungi lokasi wisata di Desa Teteh Batu dapat dengan mudah mengetahui informasi yang tersedia mengenai apa saja yang ada pada lokasi wisata dan fasilitas apa saja yang tersedia atau dapat dinikmati jika pengunjung datang ke lokasi wisata. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen saat ingin datang ke desa wisata Teteh Batu dan memilih salah satu lokasi untuk dikunjungi di sini adalah faktor eksternal yang berkaitan dengan iklan, media cetak, dan orang lain. Seperti yang kita ketahui atau yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa desa wisata Teteh Batu tidak hanya memiliki satu potensi pariwisata saja atau satu lokasi pariwisata, tapi memiliki beberapa lokasi wisata yang dapat menjadi pilihan untuk dikunjungi. Misal, jika seorang pengunjung ingin mengunjungi lembah Ulam-Ulam yang merupakan salah satu lokasi wisata di Desa Teteh Batu, bisa saja mengubah tujuannya untuk lokasi wisata air terjun Teteh Batu, karena dipengaruhi keputusan memilih oleh orang lain yang bisa jadi teman atau kerabat dalam pencarian informasi. Begitu pula media cetak ataupun iklan yang tersedia. Dari iklan yang tersedia di Google misalnya, jika dibandingkan antara lembah Ulam-Ulam dan air terjun Teteh Batu, air terjun Lembah Rinjani maksudnya, tentu keduanya memiliki rating berbeda, di mana lembah Ulam-Ulam memiliki rating 4,5 dari 5 bintang. Sedangkan air terjun Lembah Rinjani memiliki rating 4,0 dari 5 bintang. Jika pengunjung atau seseorang yang ingin datang mengunjungi kedua lokasi wisata di Desa Teteh Batu ini lebih melihat atau berpaku pada nilai, maka tentunya ia akan memilih lokasi dengan rating yang lebih tinggi. Nah, nilai atau rating inilah yang mempengaruhi keputusan pengunjung dalam memilih atau menentukan tujuan wisata yang ingin dikunjungi. Adapun rating yang sudah tersedia dalam pengiklanan juga tentunya karena keindahan atau kelebihan yang dimiliki di masing-masing lokasi wisata. Nah, begitulah pemaparan mengenai pengunjung tersebut. Lalu di sini saya akan membahas tentang kesimpulan. Desa wisata
memiliki potensi untuk dijadikan sebagai lokasi wisata. Tidak hanya satu lokasi, tapi beberapa lokasi. Atau bisa dikatakan banyak potensi yang tersedia. Ya, tentu saja demikian. Pengenalan mengenai lokasi wisata yang ada di TT Batu juga sudah baik, di mana dapat dilihat di berbagai media. Jadi, pengunjung atau orang yang akan datang ke sana dapat dengan mudah meskipun sejauh ini perkembangan desa wisata TT Batu sudah berjalan dengan baik, tetapi tetap perlu diadakan pengembangan lainnya. Tidak hanya di satu lokasi saja, karena seperti yang kita ketahui, desa TT Batu memiliki banyak lokasi wisata yang menarik. Jadi semuanya harus dikembangkan sama ratanya, dari segi akses ataupun fasilitas wisata. Pengenalan terhadap lokasi wisata juga perlu dikembangkan. Tidak hanya untuk satu lokasi, tapi semuanya, terutama lokasi wisata yang berpotensi dan belum banyak diketahui oleh orang banyak tentunya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu dia tadi pemaparan dari awal sampai potensi hingga perilaku pengunjung desa wisata Teteh Batu, hingga dipaparkan pula kesimpulan serta saran. Mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok A. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.